Lionel Messi membeli rumah di kota Milan, pertanda transfer. Real Madrid mengajukan tawaran untuk Paulo Dybala. Liverpool mendatangkan pemain Olympiakos. Halo salam, ketemu lagi dengan gilabola.com, berita terpenting untuk Anda hari ini. Hasil Liga Eropa tadi malam. Manchester United dan Inter Milan sama-sama lolos ke semifinal setelah menang atas lawan mereka masing-masing pada babak perempat final Selasa dini hari. Manchester United mengalahkan Copenhagen 1-0 berkat gol tunggal Bruno Fernandes dari titik penalti pada masa perpanjangan waktu. Sedangkan Inter Milan memastikan kelolosan mereka jauh lebih cepat lewat 2 gol Nicolo Barella dan Romelu Lukaku saat pertandingan belum lagi melewati menit ke-21. Bayer Leverkusen membalaskan 1 gol melalui target transfer Chelsea Kai Havertz 2 menit setelah gol Lukaku tadi. Apakah benar Messi membeli rumah di Milan? Ini merupakan sebuah berita kejutan jika bukan rumor kosong mengatakan bahwa Lionel Messi sudah membeli sebuah rumah mewah pada jarak 6 km saja atau 10 menit berkendara dari Stadio San Siro. Apa artinya itu? Transfer ke Inter? Berita soal pembelian rumah oleh Lionel Messi ini, kata Marca, pertama kali muncul di media Italia Mediaset. Dengan rumah itu katanya terletak di salah satu kawasan paling elit di Lombardi, dekat kota Milan, tetapi hanya 10 menit berkendara dari stadion legendaris tersebut. Rumor soal kepindahan Messi dipicu pertama kali bulan lalu oleh Suning TV, pemilik Inter Milan asal China, yang mengiklankan pertandingan Inter versus Napoli dengan siluet Lionel Messi ditembakkan ke dinding Katedral Duomo di kota Milan. Apa hubungannya coba? Sejak saat itulah rumor ganas soal transfer sang bintang Argentina ke Inter merebak. Dan kabar soal pembelian sebuah rumah dengan lokasi sangat dekat dengan Stadio San Siro sama sekali tidak menolong meredam rumor ini, malah membuatnya semakin panas. Inilah 2 pemain Atletico yang terpapar. Diumumkan pada hari Minggu bahwa 2 pemain Atletico Madrid dinyatakan positif terkena virus corona dan sekarang pada Senin ini dipastikan oleh klub bahwa kedua orang itu adalah Angel Correa dan Sime Versalco. Dengan demikian, keduanya tidak dapat melakukan perjalanan ke Lisbon, Portugal untuk memperebutkan gelar juara Liga Champions. Namun kabar baik bagi Atletico Madrid adalah bahwa tidak ada pemain atau pelatih lain yang ikut tertular setelah mereka semua menjalani tes terbaru pada hari Minggu. Keluarga Correa dan Versalco juga sudah diuji dan negatif. Atletico Madrid mengungkap identitas kedua kasus tersebut dalam pernyataan yang dirilis pada Senin sore waktu Eropa. Madrid mengajukan tawaran untuk Paulo Dybala. Laporan dari Italia mengklaim bahwa Los Blancos sedang mempersiapkan sebuah tawaran besar untuk mencoba merekrut Paulo Dybala dari Juventus. Dybala baru saja dinobatkan sebagai pemain paling berharga di Serie A pada musim 2019-2020 dan dia diyakini masuk dalam rencana pelatih baru Andrea Pirlo. Namun itu tidak menghentikan spekulasi transfer seputar bintang Argentina ini. Sebuah laporan dari Sport Mediaset yang kemudian muncul pada media Italia lainnya mengklaim bahwa Real Madrid menyiapkan penawaran senilai lebih dari 100 juta euro, sekitar 1,6 triliun rupiah. Terdiri dari uang tunai ditambah salah satu dari Isco atau Toni Kroos menurut laporan ini. Takefusa Kubo gabung ke Villarreal. Villarreal telah mengumumkan perekrutan Takefusa Kubo yang bergabung dengan status pinjaman dari Real Madrid untuk musim 2020-2021. Pemain sayap Jepang berusia 19 tahun itu baru saja dipinjamkan ke Real Mallorca musim lalu dan mencetak 4 gol serta 5 assist dalam 35 penampilan di La Liga. Sekarang Takefusa Kubo akan membela klub yang akan bermain di Liga Eropa musim depan. Madrid dapatkan drawing enak. Real Madrid telah tersingkir dari Liga Champions musim ini sehingga juara Spanyol itu akan menantikan kompetisi Eropa musim depan. Sebagai pemenang La Liga, Los Blancos akan mengharapkan hasil drawing yang lebih baik karena mereka ingin melangkah lebih jauh daripada sekedar babak 16 besar di mana mereka tersingkir pada 2 musim terakhir. Dengan menjadi juara La Liga, mereka berada pada pot pertama. Dengan masuk pot pertama, Real Madrid akan menghindari Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, dan Bayern München sebagai sesama juara Liga domestik lainnya pada babak penyisihan grup musim depan.
serta menghindari perjalanan sulit ke Rusia untuk menghadapi Zenit Saint Petersburg dan juga siapapun tim pemenang Liga Champions serta Liga Eropa. Manchester City bisa berada di pot kedua jika mereka tidak memenangkan kompetisi Eropa itu musim ini bersama dengan Manchester United, Chelsea, dan Borussia Dortmund. Andrea Pirlo pemuja Isco. Dengan Andrea Pirlo baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus, muncul rumor tentang pemain baru yang mungkin akan dia bawa masuk. Sebuah komentar yang pernah dibuat oleh Andrea Pirlo sebelumnya tentang gelandang Real Madrid Isco kembali dibicarakan. Jelas bahwa Juventus membutuhkan beberapa wajah baru setelah tersingkir dari Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut tanpa mencapai tahap semifinal. Surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport telah menerbitkan beberapa komentar Pirlo tentang Isco pada tahun lalu. Katanya, untuk memenangkan Liga Champions, Anda perlu seseorang seperti Isco, kata Andrea Pirlo tentang pemain Real Madrid itu setelah tersingkirnya Juventus melawan Ajax Amsterdam musim lalu. Bagian tengah lapangan adalah kuncinya. Anda bisa memiliki Cristiano Ronaldo di depan, tetapi Anda perlu menemukan seorang pemain yang bisa mendapatkan yang terbaik darinya. Isco sudah berhasil masuk ke tim utama Zinedine Zidane musim ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa ia akan terus menjadi starter. Sebelum kita melihat transfer paling anyar Liverpool untuk musim panas ini, serta tekad Manchester United untuk terus mengejar Jadon Sancho, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Perpisahan Madrid dan CR7 berakhir buruk. Sejak Ronaldo tiba di Turin, dia telah memenangkan Serie A 2 kali dan Supercoppa Italiana. Tetapi dia belum berhasil meraih Coppa Italia dan dia juga belum pernah lolos cukup jauh di Eropa bersama Juventus. Musim lalu, Juve gagal di perempat final Coppa Italia dan juga gagal di perempat final Liga Champions. Sementara musim ini mereka kalah di final Piala Domestik itu melalui adu penalti dan bahkan tidak berhasil mencapai 8 besar di kompetisi elit Eropa. Namun Real Madrid tidak bernasib lebih baik. Los Blancos telah tersingkir pada babak 16 besar dalam 2 kesempatan Liga Champions terakhir. Yang pertama di tangan Ajax Amsterdam pada musim lalu dan Manchester City musim ini. Mereka tidak pernah mengalami rekor seburuk ini di Liga Champions sejak 2004-2005 dan 2005-2006. Sedangkan Cristiano tidak pernah melewati 2 tahun tanpa mencapai setidaknya semifinal dalam 1 dekade terakhir. Jelas bahwa baik Real Madrid maupun Cristiano Ronaldo sama-sama kesulitan setelah kehilangan satu sama lain dan sulit untuk melihat apa solusinya. Liverpool datangkan pemain Olympiakos. Juara Premier League Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan bek kiri Kostas Tsimikas dari Olympiakos dengan bayaran 11,75 juta pound, sekitar 225 miliar rupiah saja. Pemain internasional Yunani berusia 24 tahun itu telah pindah ke Anfield dengan kontrak 5 tahun. Tsimikas yang tampil melawan Wolves di Liga Eropa pekan lalu akan memberikan persaingan yang sangat dibutuhkan oleh Andy Robertson di Stadion Anfield. Tsimikas mengaku sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan klub terbesar di dunia, katanya pada situs Liverpool. Tsimikas yang 3 kali memperkuat Yunani dan diketahui telah menonton video Andy Robertson dalam upaya untuk meningkatkan permainannya, menjadi rekrutan pertama Liverpool pada musim panas ini. Dia membuat 86 penampilan untuk Olympiakos di semua kompetisi dan juga pernah dipinjamkan ke klub Denmark, Esbjerg, dan tim Belanda Willem II. Nice dan Napoli adalah 2 tim lain yang hampir merekrut Tsimikas. Tetapi Liverpool telah menjalin hubungan baik jangka panjang dengan agennya yang terjadi sejak Agustus 2018 ketika dia bermain dalam kualifikasi Liga Eropa di Burnley. Dan pada Januari 2020, The Reds telah mengidentifikasi pemain ini sebagai bek kiri yang layak. Sementara itu, Leicester City dan Sevilla juga ada di antara klub-klub lain yang mencoba ikut perlombaan ini ketika minat Liverpool diketahui publik. Tetapi sang pemain sudah berkomitmen kepada The Reds. Manchester United belum menyerah kejar Jadon Sancho. Manchester United belum putus asa untuk merekrut Jadon Sancho meskipun Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Michael Schork, menegaskan pemain internasional Inggris itu akan tetap bersama klub Jerman untuk musim 2020-2021.
Raksasa Old Trafford ingin menjadikan pemain berusia 20 tahun itu sebagai penandatanganan utama musim panas ini. Tetapi Dortmund bertahan dengan biaya di wilayah 120 juta euros atau 2 triliun rupiah lebih. Dortmund sudah menetapkan tanggal 10 Agustus, hari ketika mereka melakukan perjalanan ke kamp pelatihan pramusim sebagai tenggat waktu untuk sebuah kesepakatan. Meskipun United telah lama mengharapkan pembicaraan soal Jadon Sancho melewati tanggal tersebut. Namun dengan tidak adanya perkembangan apapun dan Dortmund sudah sampai di Bad Regas, Swiss, Sorg dengan percaya diri mengumumkan pada Senin sore bahwa Sancho tidak akan pergi kemanapun. Jadwal Liga Eropa nanti malam. 2 pertandingan sudah menunggu nanti malam atau Rabu dini hari 12 Agustus yaitu Shakhtar Donetsk asal Ukraina versus FC Basel asal Swiss. Laga kedua yang dilangsungkan pada jam yang sama pukul 2 dini hari adalah Wolves asal Inggris versus Sevilla asal Spanyol. Sevilla asal Anda tahu adalah juara 3 kali beruntun Liga Eropa antara 2014 sampai 2016. Sevilla juga menjadi juara pada 2006 dan 2007, menjadikan total perolehan trofi kompetisi kedua Eropa ini 5 trofi secara keseluruhan. Prediksi Shakhtar versus Basel. Shakhtar membukukan tempat mereka di perempat final kompetisi berkat kemenangan 3-0 atas Wolfsburg pada leg kedua babak 16 besar mereka pada Rabu malam lalu. Tim Ukraina itu sudah memiliki keunggulan 2-1 dari leg pertama di Jerman dan karenanya melaju ke babak 8 besar dengan sukses agregat 5-1. Shakhtar Donetsk adalah juara Ukraina 13 kali dan memenangkan gelar musim ini dengan selisih 23 poin di atas rival terdekatnya, yang merupakan indikasi dominasi mereka. Shakhtar belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun di kompetisi manapun sejak 15 Maret dan karenanya akan membawa perasaan menang itu untuk pertandingan hari Selasa melawan Basel. Shakhtar hadir di fase grup Liga Champions musim ini, tetapi akhirnya finish ketiga di belakang Manchester City dan Atalanta. Skuad Luis Castro ini tidak bisa dianggap enteng karena mereka pernah mengangkat Piala UEFA pada tahun 2009. Basel sementara itu memastikan bahwa mereka akan hadir pada perempat final kompetisi berkat kemenangan agregat 4-0 atas tim Bundesliga Eintracht Frankfurt pada babak 16 besar. Raksasa Swiss itu menang 3-0 di Jerman pada bulan Maret sebelum menyelesaikan pekerjaan pada Kamis malam lalu, mencatatkan kemenangan 1-0 pada leg kedua untuk melaju ke 8 besar melawan Shakhtar. Skuad asuhan Marcel Koller itu finish ketiga di belakang Young Boys dan St. Gallen di liga domestik mereka yang baru berakhir pada awal bulan Agustus ini. Yang berarti bahwa mereka harusnya dalam kondisi yang lebih baik dalam hal kebugaran jika bukan sedikit lebih lelah daripada lawan mereka. Prediksi Wolves versus Sevilla. Wolves tidak dapat mengklaim satu tempat di Liga Champions musim depan setelah finish pada urutan ke-7 klasemen Premier League, kalah dalam pertandingan liga terakhir mereka di Chelsea untuk tertinggal di belakang Tottenham Hotspur. Tetapi pasukan Nuno Espirito Santo bisa lolos ke Liga Champions musim depan dengan memenangkan Liga Eropa musim ini. Dan mereka saat ini hanya sisa 2 pertandingan saja dari partai final setelah mengalahkan Olympiakos pada Kamis malam lalu. Wolves bisa bertemu dengan Manchester United di semifinal turnamen ini pada akhir pekan depan, meskipun mereka tidak bisa menganggap enteng Sevilla dalam pertemuan pertama antara kedua belah pihak di kompetisi UEFA. Pasukan Nuno sebenarnya memulai musim Liga Eropa ini pada Juli 2019, sementara mereka sudah pernah mengalahkan satu tim Spanyol musim ini, menyingkirkan Espanyol pada babak 32 besar. Sementara itu, Sevilla mengalahkan Roma 2-0 di Duisburg pada Kamis malam dengan pertandingan babak 16 besar mereka 1 leg saja karena kedua belah pihak belum sempat memainkan leg pertama sebelum pandemi merusak segalanya. Gol-gol dari Sergio Reguilon dan Yusuf En-Nesyri melihat kemenangan bagi tim Spanyol itu dan mereka dalam semangat tinggi setelah finish pada urutan keempat di klasemen La Liga. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.